Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriana Widya Citra dengan NIM 140121309 dari kelas MP4505 Telkom University. Di kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan soal metode kuantitatif untuk bisnis di materi maksimasi. Selamat menonton. Halo semua, jadi di sini udah ada soalnya ya. Z maksimal sama dengan 3x1 plus 4x2. Nah, terus di sininya ada fungsi kendalanya. Jadi sekarang kita tuh mau nyari apa sih? Karena fungsi kendalanya udah ada, kita mau nyari ke fungsi tujuan. Nah, ini caranya diubah dulu nih ke fungsi tujuan. Nah, karena ini tandanya kurang dari, jadi itu pakainya slack, atau kalau misalnya slack itu bakal jadi S. Jadi S1, S2, S3. Jadi langsung diubah aja. Ini 2x1 plus 3x2 plus S1 sama dengan 20. Nah, setelah dihitung semuanya, kita udah ada fungsi kendalanya dan kita akan membuat fungsi tujuan. Untuk membuat fungsi tujuan ini, jadi Z-nya kan ini Z maksimal sama dengan. Nah, Z-nya itu harus dipindah ruas dan harus disama denganin 0. Jadi, ini fungsi tujuannya sama dengan Z min 3x1 min 4x2 min S1 min S2 min S3 sama dengan 0. Kenapa sih kok dari plus jadi min? Karena di sini pindah ruas. Kalau misalnya pindah ruas, otomatis yang plus jadi min dan kebalikannya, yang min jadi plus gitu. Nah, biar gampang nanti pengerjaannya, fungsi tujuannya taruh aja di sini, fungsi tujuan. Nah, setelah membuat fungsi tujuan, kita mau ngapain sih? Kita harus membuat tabel simplex. Nah, untuk membuat tabel simplex ini langsung masukin aja Z. Nah, karena di sini fungsi tujuannya kita masukin aja untuk diwaris. Jadi Z X1, lalu X2, S1, S2, S3. Nah, untuk di sini juga Z, lalu S1, S2, S3. Kenapa di sini S1, S2, S3? Karena tadi ya yang slack itu. Terus yang di sininya gitu. Nah, setelah dibuat tabelnya kayak gini, biar lebih rapih, kita garis dulu ya. Nah, ini udah digaris, langsung kita aja masukin yang fungsi angka di fungsi tujuannya ini. Kayak misalnya Z, ini kan ada, jadi ini 1. Nah, untuk X1 nya ini 3, jadi min 3, jadi di sini tulis min 3. Lalu di sini X2 nya min 4. Di sini karena S1, S2, S3 nya nggak ada angka, jadi ditulis aja 0. Nah, lalu yang kedua nih, di S1. S1 itu ngambilnya di sini. Nah, kalau misalnya S1 kan di X1, di Z-nya nggak ada ya, jadi di sini 0. Terus abis itu di sininya X2-nya ada X1-nya ada 2, di sini X2-nya ada 3, di sini S1-nya ada 1, dan di sini 0 0 karena nggak ada. Nah, jangan lupa juga nih, kan tabelnya S3. Di sini juga ada NK atau nilai kanan. Nilai kanan tuh nilai yang paling kanan. Nah, di sebelahnya juga ada si rasio atau indeks. Nah, yang nilai kanannya ini kan ada di sini 0. Fungsi tujuannya 0 ya, nilai kanan. Terus yang S1 nilai kanannya ini ada 20. Jadi tulis 20. Nah, setelah semuanya sudah diambil dari yang ini, jadi kita tuh selanjutnya apa sih? Kita mau menentukan kolom kunci untuk menghitung rasio. Jadi untuk kolom kunci itu dicari di baris Z yang paling negatif. Kan di baris Z ini yang paling negatif itu ada min 4. Nah, berarti kolom kuncinya itu ada di X2. Nah, untuk mempermudah nanti kolom X2-nya ini ditandain pakai yang warna ungu. Nah, kan udah ketemu nih si kolom kuncinya ada di X2. Untuk menghitung rasio, kita nilai kanan ini dibagi nilai kolom kunci. Kayak misalnya 0 dibagi minus 4. Kan ini 0. Nah, 20 dibagi 3 jadinya 20/3.
Nah, setelah dijumlah semua, yang terakhir ada 10 dibagi 2, jadi hasilnya 5. Setelah kita menemukan rasio atau indeks, nah yang kedua kita harus menentukan baris kunci. Baris kunci ini merupakan baris yang rasionya paling kecil, kecuali di baris Z. Nah, di sini yang paling kecil kan ada 5. Jadi kita tentukan kalau misalnya baris kuncinya itu ada di baris S3. Nah, kan udah ketemu nih kalau misalnya yang ini ada merupakan kolom kunci. Yang ini merupakan baris kunci. Nah, setelah menemukan kolom kunci dan baris kunci, kita mencari angka kunci. Angka kunci itu merupakan angka yang melewati baris dan kolom kunci. Kalau misalnya dilihat di sini ada angka 2. Berarti angka kuncinya adalah angka 2. Nah, setelah menemukan semuanya, kita harus membuat tabel simplex yang baru. Ini langsung dimasukin aja si kolom sama barisnya kayak yang ada di atas. Oh ya, untuk kolomnya ini kan ditulis Z, S1, S2. Nah, di sini kan S3, tapi karena S3 ya udah jadi baris kunci, nanti diubah jadi X2. Jadi Z, S1, S2, X2. Nah, untuk selanjutnya kita membuat tabel simplex baru. Jadi nilai baris kolom lama dibagi angka kunci. Nah, kan ini baris kunci dibagi angka kunci, kayak misalnya 0 dibagi 2 kan 0, ini Z. Nah, terus 1 dibagi 2 jadi 1/2. Nah, 2 dibagi 2 ini 1. Nah, terus 0 dibagi 2 itu 0 lagi. Nah, setelah dihitung semuanya, kita digarisi dulu ya biar lebih rapih. Nah, setelah menghitung yang baris X2, kita kan mau mencari yang Z, S1 sama S2-nya ya. Langsung aja di sini yang baris kuncinya tadi kan ada 0, setengah, 1, 0, 0, setengah, sama 5. Nah, itu nanti dikurang kayak misalnya si Z ini kan ada 1, min 3, min 4, 0, 0, 0, 0. Nah, ini dikali dulu sama si kolom kunci. Jadi kan ini kolom kuncinya ada di min 4. Sesuai sama barisnya ya, di Z ini kan min 4. Jadi kita pakainya min 4. Jadi perhitungannya kayak gimana sih? Perhitungannya itu adalah 0 dikali min 4, terus 1 dikurang hasil itu. Jadi contohnya ini nih, 0 kali min 4 kan 0. Jadi 1 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, setengah dikali min 4 sama dengan min 2. Min 3 dikurang min 2 itu hasilnya min 1. Nah, terus 1 dikali min 4 itu hasilnya min 4. Min 4 dikurang min 4 sama dengan 0. Nah, setelah dijumlah semuanya, kita langsung masukin aja ini di tabel Z. Itu 0, min 1, 0, 0, 0, 2, 20. Begitu juga perhitungan di tabel untuk S1. S1 langsung masukin aja tadi baris kuncinya 0. Di bawah aja biar lebih gampang. 0 setengah 1, 0, 0 setengah 5. Nah, terus yang S1 ini kan ada 0, 2, 3, 1, 0, 0, 20. Nah, si kolom kuncinya ini di S1 ada 3, berarti dikali 3. Dan ini jangan lupa dikurang. Jadi 0 dikali 3 sama dengan 0, 0 dikurang 0, 0. Nah, yang selanjutnya ini ada setengah dikali 3, jadi 3/2, 2 dikurang 3/2 jadi setengah. Lalu di sini ada 1 dikali 3 jadi 3, 3 dikurang 3 jadi 0. 0 dikali 3 jadi 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, yang ketemu hasil S1-nya, jadi langsung dimasukin ke baris S1 ada 0, setengah, 0, 1, 0, min 3/2, 5. Nah, lalu yang terakhir kan di sini kosong di S2. Jadi kita langsung hitung S2-nya, masukin angka yang baris kunci tadi, 0, setengah,
1, 0, 0, setengah, dan 5. Nah, terus di sini si baris kuncinya ada 0, 3, 1, 0, 1, 0, 15. Nah, di sini ada kan kolom kunci dikali kolom kunci, yang kolom kunci ada 1. Jangan lupa juga ini dikasih tanda kurang. 0 kali 1 0, 0 dikurang 0 0. Nah, setelah ketemu semua langsung dimasukin aja tadi di baris S2. Setelah dimasukin kita mau ngitung rasio nih. Cara ngitung rasio kita harus tahu dulu si kolom kuncinya, yaitu nilai yang paling minus di baris Z. Kalau misalnya nilai yang paling minus kan di sini -1. Jadi kita hitungnya di kita ketemu nih si kolom kuncinya ada di X1. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah nilai kunci dibagi sama si kolom kunci. Jadi 20 dibagi -1 jadi -20. Atau enggak kalau misalnya di rasio di ini aja, di kayak minusnya dijadiin plus aja. Jadi di sini 20, di sini 5 dibagi setengah jadi 10. Lalu di sini 10 dibagi 5/2 jadi 4. Lalu 5 dibagi setengah jadi 10. Oh ya, untuk perhitungannya gampang aja ya. Jadi 5 dibagi setengah jadi kayak 5 dibagi setengah. Nah, kalau 5 dibagi setengah ini jadi 5 dibagi, hitungnya naik gini. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 hasilnya ini. Gitu perhitungannya. Kita lupa tandain pakai pulpen ungu ya tadi. Jadi ini merupakan kolom kuncinya yang ini. Nah, kita mau nyari baris kunci juga kan. Untuk baris kuncinya sendiri itu merupakan yang rasio paling kecil. Kalau misalnya di sini rasio paling kecilnya itu ada 4. Nah, jadi si baris kuncinya ini ada di S2. Ada di S2, dan secara tidak langsung kita juga menemukan si angka kunci. Angka kuncinya ini kan yang ada di baris maupun kolom kunci. Jadi angka kuncinya itu merupakan 5/2. Maaf tadi kalau misalnya yang perhitungannya itu tidak terlihat. Nah, kan kita juga udah selesai membuat tabel simplex baru. Kita juga udah ketemu si kolom kunci, baris kunci, angka kunci. Nah, sekarang kita harus cek optimasi. Kalau misalnya cek optimasi tuh kayak ini tuh udah benar atau belum gitu. Jadi untuk cek optimasi ini, jika masih terdapat nilai negatif pada baris Z maka belum optimal. Nah, setelah dicek ternyata di baris Z-nya ini masih ada angka minus nih. Jadi kita belum optimal. Dan kalau misalnya belum optimal itu harus apa? Kalau misalnya belum optimal, kita harus ulangi pada langkah ke-1 gitu. Nah, karena tadi belum optimal, kita membuat tabel simplex baru. Di sini langsung masukin aja kayak tadi Z, X1, X2, S1, S2, S3, nilai kunci sama rasio. Nah, terus di sini kan Z. Nah, karena di sini ketemunya baris kunci ada S2, lalu di X1 jadi diganti Z, S1, X1, dan ini tetap aja di X2. Jadi Z, S1, X1, X2. Nah, untuk hitung selanjutnya bagaimana? Jadi si baris kuncinya ini kan udah ketemu ya. Nah, nilai baris kunci lama itu dibagi angka kunci. Jadi di sini untuk menghitungnya 0 dibagi 5/2, 5/2 dibagi 2, 0 dibagi 5/2, seperti itu. Kita langsung pindahkan saja di sini. Jadi kan tadi di sini ada 0 dibagi 5/2. Kalau misalnya 0 dibagi 5/2 itu adalah 0. Lalu di sini 5/2 dibagi 5/2 itu jadi 1. Kalau selanjutnya di sini ada 1 dibagi 5/2. Kalau misalnya 1 dibagi 5/2 itu jadi si itunya naik jadi 1 bagi 2/5, jadi 2/5. Nah, terus yang terakhir di sini mencari nilai kanan, yaitu kan 10
dibagi 10 dibagi 5/2. Jadi 10 dibagi 2/5. 10 dibagi 2 jadi 4. Siap, 4. Nah, karena di sini X1-nya udah ketemu, kita langsung menghitung aja untuk Z, S1 dan X2. Ini langsung aja dimasukin si baris kuncinya. 0, 1, 0, 0, 2/5, min 1/5, 4. Lalu yang sebelumnya si Z ini ada 0, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, lalu 2 sama 20. 20. Nah, di sini kan si kolom kuncinya ada min 1, berarti di sini dikali min 1. Lalu ini 0 dikali min 1 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Oh ya, jangan lupa buat tanda kurang biar nggak rancu. Di sini 1 kali min 1 sama dengan min 1, min 1 dikurang min 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2/5 dikali min 1 sama min 2/5. 0 dikurang min 2/5 sama dengan 2/5. Nah, setelah dijumlah semua, jadi langsung dimasukin aja ke tabel. 0, 0, 0, 0, 2/5, 9/5, 24. Nah, kita juga mau mencari S1, langsung masukin aja yang baris kuncinya tadi. Dan 0, 1, 0, 0, 2/5, min 1/5, 4. Nah, yang sebelumnya itu 0, 1/2, lalu 0, 1, 0, 0, 1, 0, lalu min 3/2, 5, 10. Min 3/2, 5. Oh, yang 10 nggak masuk soalnya rasio, jadi sampai sini aja. Lalu dikali sama kolom kuncinya, yaitu setengah, berarti ini dikali setengah. Jangan lupa juga tanda si kurangnya. 0 dikali setengah sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, 1 dikali setengah jadi setengah, setengah dikurang setengah sama dengan 0. Nah, setelah dijumlahin, tapi kan di sini kayak angkanya ada yang besar ya. Jadi di sini jadi 0, 0, 0, disederhanakan aja jadi min 1/5, min 1/5, terus di sini ada min 7/5, kemudian 3. Lalu dimasukin aja, ada S1-nya 0, 0, 0, 3. Nah, terus kita tinggal cari yang terakhir X2, yaitu masukin aja yang baris kuncinya lagi. 0, 1, 0, 0, 2/5, min 1/5, 4. Nah, langsung yang sebelumnya itu ada 0 setengah 1, 0 setengah 1. langsung dilihat di sini kolom kuncinya ada setengah, jadi dikali setengah, jangan lupa tanda kurangnya ya. Lalu di sini 0 kali setengah sama 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu pula selanjutnya. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita langsung masukin aja di tabel simplex yang baru di bagian X2, yaitu 0, 0, 1, 0, min 1/5, 3/5, 3. Nah, lalu di sini kan cek optimasi. Ternyata udah optimal nih karena di baris Z-nya udah nggak ada minus. Jadi kita langsung aja ditotalin di nilai maksimum. Maksimum ada di nilai kanan ya. Jadi di sini ada Z sama dengan 24. Lalu ada X1 sama dengan 4 dan X2 maaf. Jadi ini nilai maksimum di Z sama dengan 24, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3. Nilai maksimum berada di nilai kanan yang ada di sini.
Baik, sekiranya cukup bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.